Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini mau bahas satu kata lagi, yaitu relasi ya. Apa sih yang pertama kali terbesit di pikiran dan kepala teman-teman ketika ngedengar kata relasi? Ingat hubungan? Atau malah ingat mantan ya? Jadi, relasi ini ternyata satu kata yang memang kalau ditanya satu kata itu biasanya kita kemudian akan mengingat satu kejadian atau satu momen yang berkaitan sama kata tersebut, termasuk relasi. Justru relasi juga keterkaitan. Kalau kita punya keterkaitan sama sesuatu, itu tuh namanya relasi, teman-teman. Ya, kalau kita punya keterkaitan sama sesuatu, itu namanya relasi. Contoh misalkan ya. Saya punya keterkaitan sama ibu saya karena saya lahir dari beliau. Maka saya dan ibu saya punya relasi. Nah, ada relasi atau keterkaitan berdasarkan darah, namanya kinship ya. Berdasarkan darah, saya sama adik saya kemudian sama anak saya gitu. Tapi ada juga relasi yang membuat kita punya keterkaitan sama orang lain karena kesepakatan. Sama istri misalkan ya. Karena awalnya bukan siapa-siapa, ketemu gede, akhirnya bersepakat untuk membangun dan menjalin rumah tangga supaya halal, sakinah, mawadah dan rohmah ya. Makanya ada keterikatan di situ. Keterikatan dan keterkaitan. Tapi awal-awalnya dari keterkaitan dulu. Makanya relasi, relatedness. Yang pengen saya bahas di relasi ini adalah gini. Relasi itu keterkaitan yang membuat tadinya dua orang jadi satu entitas. Saya ulang lagi ya. Tadinya dua entitas, yaitu dua orang, jadi satu entitas. Masih bingung ya? Pusing ya? Nah. Jadi relasi itu, ketika relasi itu terjadi, relasi itu menjadi sesuatu yang baru. Jadi nggak bisa relasi itu hubungan antara dua orang. Enggak. Relasi itu satu kesatuan antara dua orang. Maka kalau saya menikah dengan istri, maka ketika jadi relasi, maka relasi itu jadi satu. Mungkin lebih tepat pakai analogi rumus kimianya air ya. Air itu kan H2O. H2O itu kan relasi ternyata antara hidrogen, yaitu H+, dengan oksigen, O2- ya. Nah, hidrogen dan oksigen itu kan tadinya sama-sama air. Dua entitas yang berbeda. Tapi ketika mereka berelasi, lalu membangun ikatan, maka mereka jadi relasi yang baru. Jadi apa? Relasi yang baru. Maka kalau ngomongin relasi adalah seberapa terikat kita dan terkait kita sama orang lain. Nah, terkaitnya karena apa? Kalau saya sama ibu karena darah, terkaitnya karena darah, tapi terikat nggak? Nah, ikatannya harus kuat. Makanya walaupun kita terkait sama sesuatu, sama seseorang karena sesuatu, aku punya relasi, punya kaitan sama dia karena aku dan dia sekelas. Tapi belum disebut relasi kalau nggak punya ikatan. Makanya ada istilah paguyuban. Itu ada ikatan batin. Orang berkumpul dalam kelompok, berelasi dalam keterkaitan yang sama, tapi belum tentu punya relasi karena mereka belum terikat. Ya, jadi relasi itu ada dua syarat. Ada kaitan, kenapa mereka berkumpul dan bertemu di satu tempat yang sama, di satu ruang dan waktu yang sama, dan juga mereka harus punya ikatan, ya. Maka relasi itu harus punya dua itu. Apa? Keterkaitan dan ikatan. Bisa jadi ada orang-orang yang punya keterkaitan sama orang tuanya yaitu darah, tapi mereka belum tentu punya ikatan. Makanya ada orang-orang yang sok-sok ngaku luka pengasuhan, ada yang kemudian gak deket sama ayahnya, kurang deket sama adiknya, gak deket sama keluarga besarnya. Itu gara-gara apa? Barangkali keterkaitannya ada, tapi ikatannya belum ada. Gitu. Maka bagaimana kalau teman-teman punya masalah di soal relasi? Ya benahi di dua poin itu. Apakah yang dibenahi keterkaitannya atau yang dibenahi ikatannya. Nah, untuk membenahi itu memang kita butuh kata lain yang disebut dengan apa? Itu ada di video selanjutnya. Kalau teman-teman mau tahu apa kata yang kemudian bisa memperkuat relasi,
subscribe dan like, jangan lupa juga share ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya akan bahas satu kata itu yang ngaruh ke relasi. Terima kasih, Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.